menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Dan bahagia ibu bapak guru hebat. Berjumpa lagi dengan Stefania Olivaresti Duakinya Saupung, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Ibu Ho, Kabupaten Sika. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mengakomodir kebutuhan murid untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan tiap murid. Hal ini identik dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan-persiapan yang baik. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan efektif antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik yang bisa terdiri dari kognitif dan non-kognitif. 3. Memetakan kebutuhan belajar murid, antara lain kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 4. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, baik itu diferensiasi konten, proses, dan produk. 5. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan melakukan manajemen kelas yang efektif. 6. Melakukan asesmen berdiferensiasi berdasarkan teknik-teknik penilaian. Assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, assessment as learning artinya penilaian sebagai pembelajaran, dan assessment of learning yang artinya penilaian akhir pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Guru harus memahami 3 aspek kebutuhan belajar murid berikut. 1. Kemampuan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki murid untuk menunjang berlangsungnya pembelajaran berdiferensiasi. Guru melihatkan kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. 4. Berbicara dengan wali kelas sebelumnya dari murid. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan formatif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru harus memahami dan menerapkan 3 strategi yang dapat dipilih, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten, yaitu membedakan apa yang diajarkan pada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya, baik itu visual, auditori, dan kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Guru menyesuaikan konten, meliputi materi, konsep, atau keterampilan baru dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memahami dan memaknai materi yang dipelajari
baik secara mandiri atau kelompok, dengan menyediakan kegiatan berjenjang atau memberikan pertanyaan pemandu dan tantangan. Guru membedakan proses yang harus dijalankan murid. Diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan yang guru harapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah dilewati. Kaitan materi antara modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul lain yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Pertama, kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Agar dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among, di mana guru menuntun murid untuk berkembang sesuai kodratnya. Kaitan dengan modul 1.2. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sangat dibutuhkan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Guru penggerak berperan mewujudkan kepemimpinan murid. Pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru dalam merdeka belajar. Kaitannya dengan modul 1.3, guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran, berpihak pada murid dengan strategi inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi sebagai strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan dengan modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi berawal dari budaya positif, misalnya perumusan keyakinan kelas, juga akan membentuk budaya positif di kelas atau sekolah. Nilai-nilai keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid erat kaitannya dengan modul 1 yang terdiri dari submodul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang berpihak pada murid sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif di sekolah. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak.